Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Marcelina, mahasiswa S1 Farmasi Universitas YPIB dari kelompok 1 yang beranggotakan Awenda Maimanah dan Afni Nurhadijah. Di sini saya akan memberikan edukasi seputar insulin. Jadi ikuti terus ya penjelasannya. Siapa sih pengguna insulin? Nah, pengguna insulin adalah pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis atau gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya gula dalam darah. Ini akibat dari resistensi insulin atau gangguan insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi sebagai pengubah glukosa atau gula di dalam darah sehingga menghasilkan energi. Nah, kalau misalnya insulin tidak ada, gula di dalam darah maka akan tinggi. Fungsi dari insulin adalah mengubah glukosa menjadi energi. Nah, kalau misalnya nggak ada insulin, maka tidak akan terbentuk energi. Maka pasien dengan diabetes mellitus itu kadang terasa lemas, tidak bertenaga, sering haus, sering lapar, sering buang air kecil. Siapa sih yang menerima insulin? Nah, pasien yang menerima insulin adalah pasien diabetes mellitus tipe 1, yang kedua pasien diabetes mellitus 2 yang kurang efektif mendapatkan terapi oral antidiabetes atau kombinasinya, ketiga pasien diabetes mellitus dengan kehamilan, keempat pasien diabetes mellitus yang alergi terhadap obat antidiabetes oral. Nah, lokasi penyuntikan insulin pen. Nah, penyuntikan insulin pen itu sebaiknya di area sukutan atau di daerah lemak pada kulit. Jadi hanya di bawah, hanya selapis di bawah kulit. Kenapa? Karena lemak di situ akan membantu distribusi insulin lebih cepat. Lalu kedua, ini berkaitan dengan jarum insulin. Jarum insulin yang akan dibuang tidak boleh menyisakan jarum yang tajam sehingga harus ditumpulkan, dibengkokkan atau dipatahkan sehingga tidak akan membahayakan orang lain. Jadi kalau mau dibuang sebaiknya jarum itu sudah tidak berbentuk jarum lagi, lalu dibungkus serapat mungkin, bisa menggunakan kertas, kardus atau apapun yang tidak akan membahayakan orang lain. Titik-titik untuk penyuntikan insulin jangan sama ya. Nah, letak-letak yang direkomendasikan ada di lengan, ada di bagian bawah perut, ada di paha, dan ada di pantat. Tapi yang paling bagus penyerapannya itu ada di daerah bawah perut karena terdapat banyak jaringan lemak sehingga insulin mudah terdistribusi. Nah, kalau misalnya udah disuntikan di lengan, jangan disuntikan lagi di lengan ya, biar kulit tidak terasa sakit saat penyuntikan. Nah, sebaiknya kulit yang akan disuntikan itu dicubit sedikit, lalu baru disuntikan. Itu akan menghindari atau mengurangi rasa sakit yang akan diakibatkan jarum pen. Untuk needle, sebaiknya digunakan maksimal setelah 3-4 kali pemakaian. Nah, untuk needle-nya dapat dibeli di apotek-apotek terdekat ya. Penyimpanan insulin pen yang belum digunakan sebaiknya disimpan atau ditaruh di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk insulin pen yang sudah dipakai atau digunakan, penyimpanannya cukup di dalam ruangan yang penting terhindar dari cahaya, terhindar dari lembab, dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Penyimpanan insulin pen atau penggunaan insulin pen tidak boleh lebih dari 30 hari setelah dibuka ya. Sebaiknya insulin pen dibuang. Bagaimana pemusnahan insulin pen? Sebenarnya yang paling mudah itu minta bantuan ke vaskes terdekat untuk dibuang melalui limbah B3 ya. Tapi apabila tidak sempat, bisa langkah-langkahnya diikuti ya. Pertama, buang semua identitas diri, kemudian lepas bungkus insulin sehingga tidak ada informasi yang tercantum kembali. Kita mulai ya. Ini edukasi pertama, ini adalah pena insulin. Pena insulin terdapat tombol insulin dan jendela dosis insulin. Nah, untuk menentukan dosis insulin dan menyuntikkan insulin menggunakan tombol ini. Kemudian jendela dosis itu terdapat skala genap. Bisa dilihat ini skalanya genap semua. Dan untuk menentukan dosis ganjil, tinggal putar di antara tengah-tengah skala genap. Misal membutuhkan dosis 3 unit, berarti ada di antara tengah-tengah 2 dan 4. Selain itu, ini ada tutup insulin. Kemudian di dalamnya ada tabung insulin yang berisi insulin. Lalu di sini menunjukkan ada berapa mili sediaan insulin, yaitu 3 mili, dan dosisnya 100 unit per mili. Berarti di dalam 1 unit pena ini terdapat 300 unit insulin. Nah, pena insulin ini terdapat ujung tabung atau tempat menyimpan jarum insulin ya. Nah, sebelum pemakaian pastikan dulu nama dari insulin yang akan digunakan itu sesuai dengan yang diberikan oleh dokter. Misalnya ini contoh Novorapid. Kemudian pastikan juga tanggal expire, apakah sudah mendekati tanggal expire atau belum. Jangan sampai memakai insulin yang sudah expire. Mulai cara penggunaan insulin. Pertama, sanitasi tangan terlebih dahulu, bisa menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan air mengalir dengan sabun ya. Karena insulin ini baru dipakai dan pasti disimpannya di kulkas atau suhu 2-8 derajat Celcius, kita harus menghangatkan insulin hingga ke suhu ruang dengan cara buka insulin, lalu putar-putar insulin dengan tangan agar insulin kembali ke suhu ruang. Lalu setelah dirasa sudah hangat, kocok insulin dengan gerakan ke atas dan ke bawah agar insulin homogen. Kemudian lepas segel jarum insulin. Kemudian masukkan secara perlahan dengan posisi tegak, lalu putar searah jarum jam hingga posisi sudah tidak bisa diputar lagi. Kemudian Anda bisa melepas tutup jarum. Usahakan ini disimpan ya untuk nanti akan pembuangan. Kemudian bisa dibuka juga ini pelindung jarum. Ini penampakan dari jarumnya, jarum insulinnya. Kita tutup dulu.
Untuk memastikan insulin keluar, pertama kita setting dulu jendela dosis di angka 0, kemudian bisa kita tarik hingga ke angka 2 atau 2 unit, lalu kita guncang-guncangkan menggunakan jari, lalu kita pencet tombolnya hingga insulin keluar dan sampai di batas 0. Tuh, ini sudah terlihat insulin sudah keluar, berarti sudah bisa siap digunakan. Kita tutup kembali ya. Kemudian kita mulai ke cara pemakaian. Pertama buka, tutup insulin, kemudian kita tentukan dosis sesuai yang dianjurkan dokter. Misalnya kita oleh anjuran dokter itu 4 unit. Kita putar sampai ke angka 4. Lalu ini adalah simulasi kulit yang akan kita suntikan insulin yang tadi sudah saya jelaskan, yang berada di 4 titik. Pertama kita desinfeksi dulu bagian kulit menggunakan alkohol swab. Ini kita asumsikan ini adalah kulit, kita bersihkan. Nah, tadi sudah menentukan dosis. Sekarang cara penggegamannya yaitu genggam insulin 4 ya dosisnya. Kemudian kita buka insulin, kita cubit area kulit yang akan kita berikan insulin. Kemudian kita masukkan jarum secara perlahan, lalu tekan tombol hingga jendela dosis mencapai angka 0. Lalu kita tarik perlahan dan pastikan lagi dosis sudah mencapai 0, yang artinya sudah sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Nah, ini insulin yang sudah digunakan dapat dipakai kembali. Jarumnya pun dapat dipakai 3-4 kali. Maka untuk penyimpanannya dapat di suhu ruang dengan cara menutup jarum dengan alat pelindung jarum. Pastikan jangan sampai terkena tangannya. Tutup, lalu tutup dengan tutup pennya. Simpan di suhu ruang. Nah, apabila insulin sudah habis atau sudah lebih dari 30 hari sehingga tidak dapat digunakan, pastikan semua label atau data diri tidak ada di insulinnya. Ini lepas, ini juga label-label ini dapat dilepas atau dirobek. Kemudian tadi tutup dari insulin bisa kita gunakan dengan cara menutup kembali, lalu putar hingga insulin terlepas. Hingga jarum insulin terlepasnya ini dapat dibuang ya, sudah tidak boleh digunakan lagi. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih.